Menolak lupa. Ungkapan kekecewaan Mbah Mun ketika putranya Gus Najih lebih memilih jalan yang berbeda, tidak mengikuti jalan orang tuanya. Saya tidak ikut. Tidak ikut-ikutan. Anak saya ada yang ikut Prabowo, Najih. Itu dibebaskan aja ya Mbah Kiai? Iya, Indonesia yang orang tua, Indonesia kayak tapi bebas. Nek, kalau bisa ikut Mbah Kiai. Iya, mesti ini, tapi gimana? Jangan kita membuat kisru, paham ya? Iya. Jarang ada yang mengetahuinya bahwa Mbah Mun atau Kiai Haji Maimun Zubair, sang ulama besar Nahdlatul Ulama, pendiri pondok pesantren Sarang, Jawa Tengah, pernah mengungkapkan kekecewaan kepada salah seorang putranya karena lebih memilih jalan yang berbeda, tidak mengikuti jalan orang tuanya. Memang video tersebut tidak terlalu viral, sehingga ungkapan Mbah Mun tersebut tidak terlalu diketahui banyak orang, bahkan Gus Najih sendiri sebagai putranya mungkin tidak pernah mengetahuinya. Hal tersebut diungkapkan Mbah Mun menjelang Pilpres 2019, di mana saat itu Prabowo didukung secara jor-joran oleh geng Petamburan, dan di saat yang sama pula Presiden Jokowi didukung penuh oleh seluruh lapisan Nahdlatul Ulama yang kala itu tidak ingin Indonesia dipimpin oleh orang yang didukung oleh gerombolan manusia yang sangat getol memusuhinya. Dalam analisa kita, disitulah kemudian Mbah Mun menyinggung salah seorang putranya yang justru bergabung dengan kelompok yang selalu menyerang tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama yang membuatnya berbeda jalan dengan mayoritas ulama NU lainnya. Kembali kita angkat ungkapan kekecewaan Mbah Mun kepada Gus Najih putranya, jelas akan mendapat respon dan komentar buruk yang menganggap kita su'ul adab terhadap keluarga ulama. Namun itu tak mengapa dan kita akan ambil resikonya, karena tujuan kita adalah sebagai pesan khusus kepada orang-orang yang selalu mencatut nama Mbah Mun ketika Gus Najih bicara tentang masalah apapun juga, baik masalah Nahdlatul Ulama maupun masalah perpolitikan di negara kita. Tidak bisa dipungkiri sangat banyak orang-orang yang menyerang ulama Nahdlatul Ulama, dan itu mencatut nama Mbah Mun karena Gus Najih putranya juga kerap menyerang NU dan para ulamanya. Begitu pula masalah perpolitikan di negara kita, khususnya para pendukung Anies Baswedan yang selalu mencatut nama Mbah Mun karena Gus Najih putranya secara publik sudah jelas terlihat berada di kubu mereka. Gus Najih bukanlah Mbah Mun, meskipun dia adalah putranya, namun kenyataannya dia sangat berbeda dengan ayahnya. Ketika Mbah Mun berkata bahwa beliau tidak akan bisa meninggalkan Nahdlatul Ulama sampai akhir hayatnya, Gus Najih justru berkata kepada para santrinya bahwa dia tidak ridho dan tidak akan mengakui sebagai santrinya di yaumil kiamah jika ada dari santrinya yang fanatik kepada Nahdlatul Ulama. Dari sini sangat jelas perbedaan di antara keduanya. Maka bagi siapapun juga yang sepaham dengan Gus Najih, janganlah kemudian mencatut nama Mbah Mun untuk mendukung dan memperkuat pendapatnya. Wabil khusus dalam dunia politik, yang mana Gus Najih telah menempatkan Anies Baswedan sebagai capres yang didukungnya. Oleh para pendukung Anies dibesar-besarkan seolah-olah itu mewakili suara Mbah Mun, sang ulama besar di Nusantara. Lihatlah kenyataan yang ada. Mbah Mun justru mengungkapkan kekecewaan terhadap Gus Najih putranya, yang mana dalam Pilpres 2019 lebih memilih jalan yang berbeda dengan ayahnya. Ungkapan Mbah Mun, kalau bisa ya ikut orang tua, kemudian dilanjut dengan kalimat, kalau tidak bisa ya saya bebaskan saja, kita tidak boleh membuat kisruh. Dalam pandangan kita adalah jelas bentuk mengalahnya Mbah Mun terhadap sang putranya, daripada nanti menimbulkan kekisruhan jika dilarang kehendaknya. Kebijaksanaan Mbah Mun sebagai orang tua bagi para putranya sekaligus sebagai ulama besar di bumi Nusantara, janganlah kemudian dirusak dengan klaim-klaim sepihak yang mencatut nama besarnya. Saat sambut Anies, putra Mbah Maimun mengatakan selamat datang Bapak Presiden, ya. Luar biasa sambutannya. Kita tahu Maimun Zubair adalah ulama besar, ya, yang berasal dari Jawa Tengah. Maimun Zubair itu meninggal di Mekah, luar biasa ya. Anaknya Muhammad Najih Maimun, Taj Yasin dan lain sebagainya lainnya ya. Jadi yang paling vokal itu adalah Gus Najih ya. Kalau ngomong dia nggak mikir-mikir lagi dia. Beruntung ya Maimun Zubair. Saya tidak ikut. Tidak ikut-ikutan. Anak saya ada yang ikut Prabowo, Najih. Itu dibebaskan aja ya Mbah Kiai? Iya, Indonesia yang orang tua, Indonesia kayak tapi bebas. Nek,
kalau bisa ikut Mbah Kiai. Iya, mesti ini, tapi gimana? Jangan kita membuat kisruh, paham ya? Iya, iya. Eh? Iya, iya. Saya ingin mempersatukan Jawa, Mempersatukan Jawa. ya, dan tahu saya itu mempunyai harapan harus diketahui. Ungkapan kekecewaan Mbah Mun terhadap Gus Najih putranya seharusnya membuat kita sadar bahwa semua yang dikatakan Gus Najih tidak lantas mempresentasikan suara Mbah Mun sebagai ayahnya. Misal ketika Gus Najih menjelekan NU dan para ulamanya, itu adalah pandangan pribadi dia yang sama sekali tidak mewakili suara Mbah Mun yang selama ini justru sangat total mengabdikan dirinya untuk Nahdlatul Ulama. Begitu pula dalam hal politik yang ada di negara kita. Pihak pendukung Anies Baswedan selalu mencatut nama Mbah Mun seolah-olah itu mewakili suara ayahnya ketika Gus Najih memberi dukungan kepada kelompok mereka. Mereka semua seolah menutup mata terhadap kejadian di masa lalu ketika Mbah Mun masih ada, di mana beliau justru ada rasa kecewa ketika putranya memilih jalan yang berbeda dengan ulama NU lainnya. Kenapa mereka tidak profesional menyeret nama Mbah Mun ketika Gus Najih putranya memberi dukungan terhadap Anies Baswedan capres pujaan mereka, ataupun mencatut nama Mbah Mun ketika Gus Najih menyerang para tokoh Nahdlatul Ulama? Tidak cukupkah dengan nama besar Gus Najih yang katanya adalah ulama paling lurus sedunia, sehingga masih harus mencatut nama Mbah Mun padahal beliau sangat berbeda jauh dengan Gus Najih putranya? Putra Mbah Mun bukan hanya Gus Najih saja. Ada Gus Yassin yang menjadi wakil Ganjar Pranowo di Jawa Tengah. Ada putra tertua Mbah Mun, Gus Ubab, yang menjadi mustasar pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dan ada juga Gus Gofur yang menjadi salah satu pengurus Suriah di Nahdlatul Ulama juga. Dan masih banyak yang lainnya. Meskipun beliau semua adalah putra Mbah Mun, tidak lantas membuat warga Nahdiyin mempropagandakan apa yang diucapkan oleh beliau semua merupakan sesuatu yang pasti mewakili suara ayahnya. Tidak seperti kaum sebelah yang selalu mencatut nama Mbah Mun ketika Gus Najih bersuara. Mereka propagandakan seolah itu mewakili suara Mbah Mun ayahnya. Ini sama persis dengan kelakuan kaum Habib keturunan Ubaidillah, di mana mereka dan para pendukungnya selalu mencatut nama Rasulullah yang diklaim sebagai leluhur mereka, padahal di bumi Nusantara ada para kiai keturunan Wali Songo yang nasabnya lebih sah bersambung kepada Rasulullah. Namun mereka semua tidak pernah gembar-gembor seperti kaum Habib yang selalu koar-koar di mana-mana bahwa mereka adalah golongan anak cucu baginda Nabi kita.